pejuang nasi bungkus kita. Ada kisah gini nih, oke nih, padang deh. Hah? Ya ada kisah begini loh. 10.000. Belum mulai. Ya, makan aja, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Ananda yang telah hadir. Kita mulai saja ya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di ruang Zoom meeting ini. Pada kesempatan kali ini presentasi yang akan disampaikan adalah mengenai mencapai 3M dalam pandemi COVID-19 ini. Tentang apa sih ini? Nanti kita simak bersama-sama. Presenter yang akan menyajikan presentasi hari ini adalah Bapak Riswandi yang berasal dari SMA Negeri 1 Cibinong. Nanti Pak Riswandi akan diperkenalkan kembali ya oleh Ananda Fahmi. Sedangkan moderator berjalannya presentasi hari ini adalah Ananda Muhammad Fahmi. Ananda Muhammad Fahmi ini berasal dari SMA Harapan Bangsa, masih kelas 10 ya. Luar biasa sekali. Silakan Ananda Fahmi mulai dipimpin acaranya. Ya, terima kasih Ibu Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sukses mendapatkan 3M selama pandemi COVID-19. Di mana selama masa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang ditunda, bahkan dibatalkan, dan diganti segala sesuatu itu secara online ataupun daring. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan presenter kita pada kali ini, yaitu Bapak Riswandi, SPD. Beliau lahir pada tanggal 13 Januari 1996. Sekarang beliau tinggal di Ciliwung, Cemerlang, Blok R31, RT6, RW14, Cibinong. Hobi Bapak Riswandi ini bermain bulu tangkis dan bernyanyi. Lalu beliau adalah lulusan Universitas Negeri Jakarta dan sekarang menjadi guru PPKN di SMAN 1 Cibinong. Baiklah, sebelum itu mohon izin kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian pada saat presenter menyampaikan materi agar mematikan mikrofon supaya materi dapat terdengar dengan jelas. Dan bisa dibuka kembali jika Bapak Ibu serta teman-teman sekalian ingin bertanya di saat sesi tanya jawab nanti. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Untuk itu kepada Bapak Riswandi saya persilahkan. Terima kasih, Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam rangkaian penugasan VCT Batch 8. Yang saya hormati Bapak Doni Nugroho yang sudah selalu menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami, dan juga saya salam untuk Pak Antonius yang juga selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan kami. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang merupakan rangkaian dari materi yang sebelumnya, di mana di hari Senin yang lalu saya menyampaikan tentang pembelajaran online yang efektif.
Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang sukses mendapatkan 3M selama pandemi COVID-19. Nah, mungkin di flyer yang dibagikan atau di flyer yang Bapak Ibu sekalian dapatkan, yang telah di-share mungkin oleh beberapa orang, ada di flyer itu ada gambar uang dan juga ada gambar virus. Nah, namun pada kesempatan ini saya sengaja juga berkomunikasi dengan Fahmi supaya kita tampilkan di flyer itu ada gambar uang dan gambar virus, sehingga akan memacu minat orang untuk penasaran tentang apa sebenarnya dibahas dengan 3M. Bahkan guru-guru di sini menebak, loh, Rizwan bisa mendapatkan uang 3M selama pandemi, gimana caranya? Nah, cuma saya bilang kalau Bapak dan Ibu ingin tahu jawabannya, silahkan Ibu ikuti webinar yang saya lakukan. Nah, sukses mendapatkan 3M selama pandemi COVID-19. Sama-sama kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita masih menghadapi berbagai macam kasus. Ya, di Indonesia kasus semakin meningkat, tapi kesembuhan dari COVID-19 juga semakin banyak, ya, dan kasus yang meninggal pun juga semakin sedikit, sehingga ini akan menjadikan kita semangat untuk terus melawan COVID-19 sehingga kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19. Nah, sebentar. Nah, kita harus melihat dulu fenomena yang terjadi di dunia. Menurut UNESCO pada tahun 2020 ada 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di dunia tidak bisa masuk sekolah seperti biasa karena dampak COVID-19. Dan 60 juta siswa dan 4 juta guru di 565.000 sekolah di Indonesia mengalami nasib yang sama, ya. Kemudian ada juga fenomena daring menjadi kewajiban. Tentu saja sebagai seorang guru yang memiliki kewajiban sebagai pengajar harus menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, karena itu adalah kewajiban dan hak siswa untuk menerima materi pembelajaran dari guru, ya. Sehingga walaupun ada pandemi COVID-19, kita tetap dituntut untuk menyampaikan materi kepada siswa, ya. Sehingga muncullah SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri dengan berbagai macam peraturannya. Bahkan di tahun 2021 yang semulanya direncanakan akan mengadakan PTM atau pembelajaran tatap muka, terpaksa di Jawa Barat, bahkan di Kabupaten Bogor tidak bisa dilaksanakan PTM karena Bupati Bogor tidak menyetujui. Karena menurut SKB 4 Menteri, sekolah yang hendak mengadakan PTM harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat, bahkan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa. Jadi sekolah harus menyiapkan edaran kepada orang tua dan membuat surat pernyataan apakah orang tua mengizinkan atau tidak siswanya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk di SMA Negeri 1 Cibinong sendiri ada sekitar 72% orang tua tidak menyetujui siswanya mengikuti pembelajaran tatap muka. Sehingga kita harus tetap mengadakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, ya, atau dengan berbagai macam istilah yang sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. Kemudian adanya digital divide atau kesenjangan internet. Mungkin kita yang berada di Pulau Jawa ini memiliki akses internet yang cepat, ya. Ketersediaan berbagai macam provider Wi-Fi bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di timur sana? Sudah banyak sekali berita, ya, yang kita bisa lihat atau mungkin di Instagram atau di TikTok, ya. Kita melihat usaha atau perjuangan siswa bahkan guru untuk mengakses internet. Mereka harus melewati berbagai rintangan, ya, masuk ke hutan, naik lagi ke bukit-bukit. Bahkan di kampung saya di Makassar, di Selayar, di kampung saya itu tidak tersedia jaringan internet ataupun jaringan
kartu-kartu yang digunakan di handphone ya, seperti Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya. Dan mereka harus ke bukit untuk mengakses internet ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah kita ya, menyiapkan internet di berbagai wilayah. Karena data menyebutkan ada 40.000 sekolah di Indonesia berada di wilayah blank spot. Ya. Ini menurut data statistik Indonesia 2018 loh ini. Nah, mungkin belum diupdate di tahun 2020 ya. Kalau saya mengamati dan berkomunikasi dengan teman-teman saya yang bekerja sebagai guru juga di daerah di Makassar, di Kalimantan dan di Nusa Tenggara sana, akses internet sudah mulai tersedia ya, tetapi mereka mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menyiapkan akses internet yang bisa diberikan kepada siswa. Bahkan walaupun pemerintah atau dalam hal ini Kemendikbud memberikan kuota kepada siswa dan juga guru ataupun dosennya sudah memberikan kuota untuk digunakan selama pembelajaran daring, tapi tentu hal ini juga masih kurang karena berbagai macam hambatan jaringan. Bahkan di sini pun kita sering mengalami kendala jaringan, ya, masih menghadapi itu. Apalagi mereka yang berada di timur sana. Nah, fenomena lainnya adalah kompetensi divide atau gap kompetensi guru, ya. Jadi masih banyak guru yang masih belum menguasai metode atau media pembelajaran daring yang akan digunakan, ya. Dan menurut data Kemendikbud 2020, ada 76% guru mengaku lemah penguasaan ICT, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah, ya. Sehingga sudah banyak dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan untuk menunjang kompetensi digital guru. Makanya saya bilang sebuah pembelajaran itu tidak akan sukses atau tidak akan berhasil ketika guru tidak bisa mendeliver atau menyampaikan materi kepada siswa karena media atau metode yang digunakan tidak mendukung guru itu. Nah, di webinar sebelumnya saya mengatakan bahwa untuk menggunakan media harus adalah media yang mudah dan murah digunakan. Nah, ini masih ada juga hasil survei, ya, ada KPAI pada April 2020 yang mengatakan bahwa pemberian tugas melalui platform WhatsApp sangat menumpuk. Ya, guru memberikan semua guru memberikan tugas melalui WhatsApp atau WA, sehingga bertumpuklah informasi tentang tugas di WA siswa-siswanya, sehingga siswa menjadi merasa ini tugas banyak banget, semua tugas. Karena awal-awal COVID itu guru pun kaget, siswa dan guru kaget dengan sistem pembelajaran online. Kemudian KPASI juga melaporkan ada 58,8% guru memberikan tugas tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi siswa. Ya udah, yang penting ngasih tugas nih, mau siswanya itu nggak punya handphone atau nggak punya kuota, yang penting dia udah menyampaikan di grup misalnya, ya. Masa bodoh mau dia ekonominya seperti apa, ya itu masih awal-awal ya, awal-awal pandemi. Masih banyak guru yang seperti itu. Seiring berjalannya waktu, diadakanlah berbagai macam kegiatan dan seminar-seminar, sehingga muncullah 3M ini. Ya, yang pertama itu adalah media, yang kedua metode, dan yang ketiga materi. Mari kita simak dan bahas satu persatu. Media adalah platform yang digunakan guru untuk memastikan pembelajaran daring bisa berjalan. Ada berbanyak sekali platform yang tersedia, ya, dari mulai video conference seperti Zoom, Google Meet, Webex, ya ini yang paling familiar ya di tengah-tengah kita, atau bisa menggunakan Instagram, YouTube, WA, Google Classroom, blog. Evaluasinya bisa menggunakan quizzes atau bisa menggunakan Google Form, ya, dengan pilihan quiz di Google Form itu. Bahkan kalau misalnya ada biaya yang lebih banyak, sekolah bisa menyewa e-learning atau bisa menggunakan LMS, Learning Model System, yang saat ini sedang dikembangkan berbagai pegiat pendidikan. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu sudah ada.
Moodle-nya masing-masing. Tapi mungkin yang belum, mungkin saat ini yang bisa kita gunakan yang baru juga saya kenal juga adalah Google Suite, ya, di mana kapasitas memori Google Suite ini lebih besar, sehingga kita tidak lagi terbatas memori ketika siswa mengumpulkan tugas, ya. Ini adalah media-media yang bisa kita gunakan dan bisa kita pelajari melalui berbagai macam webinar atau pelatihan. Bahkan kita bisa mempelajarinya secara otodidak melalui YouTube. Ya, saya pun masih belajar tentang penggunaan media-media ini melalui YouTube. Karena ketika kita mengikuti pelatihan, ya, akan bentrok dengan waktu mengajar kita atau kegiatan kita, sehingga kita tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut secara maksimal. Nah, kalau kita mengikuti atau mempelajari media-media ini melalui YouTube, ya, itu akan kita menggunakan waktu luang kita atau menyempatkan waktu kita untuk mempelajari itu. Nah, ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, seorang guru itu harus bisa menguasai media ini. Ya, sedikit demi sedikit kita harus belajar secara mandiri, ya. Jangan sampai terjadi pemikiran seperti ini, ada guru muda atau ada guru baru yang lebih menguasai, nanti tinggal minta tolong sama mereka. Jangan, kita sebagai pendidik, mau kita senior ataupun tidak, harus mau untuk belajar dan untuk menguasai media-media ini. Karena media ini akan memudahkan kita dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswi kita. Ini terkait dengan media. Lalu bagaimana dengan metode? Nah, di sini saya membuat metode efektif, ya, bisa kita menggunakan metode yang sinkronus. Ya, sinkronus itu yang seperti kita menggunakan video conference, ya, yang biasanya kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet, mungkin yang paling familiar di dunia pendidikan, ya. Pertama Zoom, ya. Mungkin setiap sekolah itu sudah membuat jadwal Zoom untuk mengadakan pembelajaran. Nah, yang kedua juga bisa menggunakan metode asinkronus atau pembelajaran menggunakan platform lain seperti WhatsApp, email, ataupun yang lain sebagainya, atau bisa menggunakan kombinasi. Ya, nah, yang saya lakukan atau yang kami lakukan di sekolah kami di SMA 1 Cibinong, kita menggunakan kombinasi. Dari mana kita menggunakan video conference untuk menyampaikan materi kepada siswa, dan ada jadwal untuk pemberian tugas terstruktur. Tugas yang bisa kita berikan melalui Google Classroom ataupun kita bisa menyebarkan Google Form kepada siswa untuk pemberian tugas, supaya siswa tetap mendapatkan materi, ya. Siswa tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Terus strategi efektif yang bisa kita gunakan apa? Tentu saja yang pertama adalah presentasi, ya. Di masa pandemi ini waktu mengajar kita lebih sedikit, ya, tidak seperti ketika kita tatap muka di kelas, ya, karena waktu dibatasi juga oleh pemerintah, akan berkurang waktu kita untuk menyampaikan materi, sehingga kita tidak hanya kita terus sebagai guru yang berpidato menyampaikan materi kepada siswa. Sama-sama kita ketahui bersama, ketika kita mengadakan pembelajaran menggunakan Zoom, ya, mungkin yang selalu menjadi keluh kesah kita sebagai guru adalah adanya atau banyaknya siswa yang mematikan video, sehingga kita tidak mengetahui apakah siswa itu mengikuti pembelajaran atau tidak. Sehingga kita selalu menegur siswa, ayo dong nyalain videonya, ya. Itu membuang waktu kita juga. Oleh karena itu, kita harus membuat kontrak belajar kepada siswa supaya memperlancar penyampaian materi. Ketika kontrak sudah disepakati ada pelanggaran, itu akan kita berikan punishment kepada siswa. Nah, setelah itu kita menyampaikan materi bisa melalui PowerPoint, atau mungkin kita meminta siswa untuk membuat materi, ya, kita bagi-bagi materi yang akan kita bahas, kemudian siswa membuat PowerPoint dan mereka yang mempresentasikan, sehingga di sini akan terjadi komunikasi antara guru dan siswa, ya. Nanti kita akan memberikan evaluasi kepada siswa yang presentasi dan kita bisa mengadakan diskusi
ya. Kita tahu bersama ketika siswa mengikuti pembelajaran pasti ada yang diam karena tidak semua siswa aktif. Ada yang diam, mungkin ada yang ngantuk, ada yang melamun. Nah, untuk mengaktifkan kelas itu kita harus mengadakan diskusi. Nah, diskusi pun juga yang kita diskusikan adalah materi atau hal-hal yang terkait dengan materi kita kaitkan sama kejadian yang terjadi saat ini. Ya, bagaimana caranya materi yang akan kita sampaikan? Mungkin kalau di PPKN ya banyak sekali materi yang bisa didiskusikan. Jika melihat perkembangan di berita bisa kita jadikan bahan diskusi. Atau mungkin pelajaran lain agak kesulitan seperti matematika mungkin agak sulit untuk melakukan diskusi yang dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mengaktifkan siswa-siswi kita, ya, sehingga semua siswa berani untuk berargumen dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir adalah games. Kita harus menyiapkan games interaktif pada siswa. Nah, games ini pun bisa kita cari di mana? Di YouTube. Ada banyak sekali ice breaking atau games-games yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, paradigma pembelajaran kita berubah. Tidak selalu guru yang berbicara untuk menyampaikan materi. Ya. Itu terkait dengan metode. Kemudian, sebagus-bagusnya media ataupun kalau kita menguasai media dan juga metode yang kita gunakan tidak akan berhasil kalau guru tidak bisa menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Oleh karena itu, selain kemampuan editing guru dalam membuat bahan ajar, maka guru harus memilih berbagai cara materi yang menarik supaya siswa itu tidak bosan melihat materi yang kita berikan. Ya, ada 3 di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama PowerPoint ya. Ini udah biasa kita lakukan. Namun mungkin ketika zaman dulu, ketika saya masih sekolah ya, masih SMA, guru saya masih menggunakan PowerPoint yang padat akan kalimat. Jadi bukan poin-poin. Nah, saat ini kalau kita ingin menggunakan PowerPoint, sudah banyak sekali template PowerPoint di Google yang bisa kita download untuk kita gunakan untuk membuat materi. Jadi kita tidak perlu mendesain dari awal nih mau seperti apa desainnya. Ya, kita tinggal pilih aja, sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, ya. Atau bisa menggunakan aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini juga sangat bagus, sangat lengkap sekali. Kita bisa membuat flyer, membuat CV, membuat berbagai macam yang bisa kita buat untuk menunjang proses pembelajaran. Termasuk salah satunya adalah template PowerPoint. Di Canva itu bagus-bagus banget template-nya. Dan yang saya gunakan ini adalah template dari Canva. Ya. Dulu mungkin saya belum tahu membuat PowerPoint itu hanya dari aplikasi dari PowerPoint saja desainnya, tapi sekarang sudah ada dari Canva dan itu sangat mudah untuk digunakan. Sehingga ini akan menarik siswa kita untuk memperhatikan materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah modul. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa buku paket itu terlalu panjang mungkin bagi siswa untuk dibaca. Nah, kita menyusun modul sehingga lebih ringkas materi yang akan kita sampaikan pada siswa. Dan modul ini pun mungkin saat ini terlalu mudah bagi kita ya, karena modul tinggal di-share mungkin oleh grup MGMP, udah ada PowerPoint pun mungkin udah banyak di-share di grup MGMP, sehingga sangat memudahkan kita dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ya. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Nah, ini mungkin video pembelajaran ini akan memakan waktu dan menguras pikiran kita lebih banyak. Kenapa? Karena kita harus mengedit dulu videonya supaya menarik untuk dilihat, ditonton. Terus kita juga harus memikirkan konsep seperti apa dalam video itu. Nah, ini juga bisa kita lakukan kalau kita memiliki bakat untuk mengedit video, ya, dan kemauan untuk membuat video pembelajaran. Sudah banyak sekali pelatihan yang telah kita ikuti atau mungkin bisa kita tonton di YouTube.
ya, ada aplikasi Filmora ataupun Insure. Ya, itu yang dua aplikasi itu yang paling mudah kita gunakan karena bisa kita gunakan juga di handphone kita, sehingga tidak perlu membuka atau mengedit video pembelajaran di laptop. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa mengedit video pembelajaran kita. Tinggal kita mengatur waktu kapan untuk take video, ya, dan untuk editing video. Memang butuh pengorbanan waktu dan pemikiran untuk bisa membuat video pembelajaran yang bagus. Kemudian video pembelajaran itu bisa kita upload di YouTube. Nah, video pembelajaran yang kita upload di YouTube pun bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, gimana caranya? Kita terus membuat video, kemudian kita upload di YouTube setiap hari. Semakin kita banyak mengupload video, semakin banyak penonton atau viewers yang akan menyaksikan video kita. Sehingga sampai batas kita memenuhi syarat untuk mendapatkan AdSense, ya, sehingga video-video kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, inilah kaitannya sama yang saya sama yang Saud Ananda Fahmi buat, ada gambar uang. Jadi ketika kita sudah menguasai media, ya, sudah menguasai berbagai platform tersebut, sehingga kita bisa membuat modul, membuat PowerPoint, dan membuat video pembelajaran, kita bisa menggunakan pelatihan atau bisa mengadakan pelatihan. Mungkin pelatihan yang berbayar, ya, atau tidak gratis, sehingga kita bisa mendapatkan uang dari pelatihan-pelatihan tersebut. Tapi mungkin yang menjadi pertimbangan saat ini lebih baik kita mengadakan pelatihan gratis sehingga menjadi ladang pahala untuk kita. Tapi video pembelajaran yang kita upload itu semakin banyak yang menonton, kita bisa menghasilkan uang dari sana. Tetapi pada dasarnya adalah harus meniatkan ketika kita membuat materi adalah untuk memudahkan kita dan memudahkan siswa dalam memahami materi, bukan kita membuat video pembelajaran atau materi untuk mencari uang, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan sukses mendapatkan 3M selama pandemi COVID-19. Di terakhir slide ini ada kalimat yang bagus banget yang saya peroleh, yaitu learning from home can be difficult, but it's definitely achievable. Dan remote learning helps reinforce lifelong skills such as time and energy management, independence, and creative thinking. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator, barangkali akan ada sesi diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Riswandi selaku presenter yang sudah menyampaikan materi. Lanjut ke sesi tanya jawab pada Bapak Ibu ataupun Bapak instruktur yang ingin bertanya, silahkan bisa tanya secara langsung ataupun juga melalui kolom chat. Ada yang kelupaan yang saya sampaikan. Ada yang lupa. Sebagus apapun media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Ya, yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana guru mendeliver materi kepada siswa. Ya, di situ. Nah, media itu hanya memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Silakan Fahmi, lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Insya Allah Bapak Riswandi akan jawab. Saya izin bertanya.
silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya tidak bertanya, tapi saya ingin komentar sedikit ya, tentang materi yang disampaikan Pak Ariswandi. Saya setuju sekali bahwa media ini sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, khususnya pada saat PJJ seperti sekarang ini. Ya, ketika kita mau tidak mau dipaksakan untuk menggunakan media sebagai satu-satunya alat itu untuk menyampaikan materi atau pembelajaran yang kita lakukan, kita mau tidak mau menggunakan media. Memang banyak guru-guru atau siswa yang mengeluhkan tentang peralihan ini dari yang tatap muka kemudian menggunakan media, gitu ya. Dan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, sepertinya kita tidak bisa menawar, gitu ya. Kita tidak bisa menawar bahwa kenapa sih mall dibuka, sekolah ditutup, gitu. Kenapa kita sekolah diharuskan menggunakan cara yang sulit yang kita tidak atau belum biasa kita lakukan, sementara mall diberikan kemudahan. Nah, ini kita dihadapkan pada kondisi seperti saat ini, gitu ya. Dan kita harus memahami, seharusnya kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk menyelamatkan generasi bangsa kita agar tidak terkena pandemi, gitu ya. Guru-guru kita, gitu ya, tenaga pendidikan. Dan memang kita harus beradaptasi. Jadi tidak bisa kita mengalah, kemudian menyerah, sehingga proses pembelajaran menjadi apa istilahnya, kita mencari apa istilahnya, pembenaran atau mencari kambing hitam atau mencari apalah istilahnya, supaya kita tidak melakukan pembelajaran dengan yang sebagaimana mestinya, gitu, sehingga proses pembelajaran itu tercapai. Di media ini sebenarnya penting ya Pak Riswandi. Jadi kita tidak bisa menyerah pada keadaan, kita ya udahlah, yang penting mau masuk nggak apa-apa tatap muka, resikonya kita terima, gitu ya, daripada generasi penerus kita nanti menjadi bodoh. Nah, itu salah satu bentuk pembenaran sebenarnya. Kita bisa saja sebenarnya, malahan dengan adanya media ini kita justru dipermudah sebenarnya kalau kita mau beradaptasi, tinggal kitanya yang mau belajar atau tidak. Jadi media ini sebenarnya penting. Jadi di seluruh dunia pun sekarang sangat mengandalkan media sebagai proses pembelajaran, dan kita juga tidak bisa memaksakan misalnya Zoom harus on cam semua, atau posisi kamera harus menyala semua. Ternyata berdasarkan penelitian bahwa menggunakan video conference secara bersama-sama kemudian menyalakan video semua, itu ternyata membuat pelepasan karbon yang lebih besar, gitu. Jadi bukannya kita dengan adanya pandemi ini polusi berkurang, tetapi justru bertambah dengan adanya pelepasan karbon akibat kita menyalakan video Zoom, gitu. Nah, ini mungkin kita juga harus memaklumi kondisi seperti ini. Kita tinggal mencari siswa, bagaimana keaktifan siswa supaya kita bisa mengetahui bahwa siswa itu belajar, gitu ya. Seperti yang kemarin Pak Riswandi juga sampaikan ya, kalau nggak salah Pak Riswandi yang menyampaikan bahwa
itu strategi kita untuk membuat misalnya monitoring gitu ya, atau kontrak belajar ya seperti yang dilakukan Pak Riswandi kemarin atau disarankan oleh Pak Riswandi kemarin. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kuasai, tetapi kita harus mengikuti. Sebenarnya kita kan guru sebagai fasilitator saja. Kita justru dengan adanya pandemi ini kita bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor bakat siswa. Jadi misalnya siswa itu bakatnya di mana gitu, misalnya dia menguasai IT, nah itu silahkan dieksplor mereka bagaimana belajar menggunakan IT, atau misalnya mereka menyukai musik, bagaimana mereka menjelaskan materi dengan membuat sambil memusikkan gitu ya, memusikkan materi yang kita sampaikan. Jadi ya sebenarnya dengan adanya media itu sebenarnya lebih mudah kalau kita mau beradaptasi atau mau belajar. Ya mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Doni sudah memberikan tanggapan. Oke, tadi ada yang bertanya, Bapak Denny Projana, bagaimana melihat media pembelajaran yang kita buat bisa berhasil bagi peserta didik? Mangga Bapak Riswandi. Terima kasih. Bagaimana melihat media pembelajaran yang kita buat ini bisa berhasil bagi peserta didik? Nah, media pembelajaran yang mana dulu yang kita gunakan? Ketika kita menggunakan video conference berupa Zoom misalnya, kita bisa melihat keberhasilannya langsung pada saat kita menggunakan video conference tersebut dengan menggunakan evaluasi, ya akan ada kombinasi kita membuat evaluasi pembelajaran, ya bisa menggunakan kuis juga pada saat video conference sehingga kita melihat siswa ini paham dengan materi yang sudah disampaikan, ya atau bisa juga menggunakan platform quiz yang lainnya, atau bisa langsung bertanya kepada siswa pada saat menggunakan video conference. Ketika siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar, artinya siswa itu paham dan media pembelajaran yang kita gunakan itu berhasil dipahami dan oleh siswa. Atau juga ketika kita menggunakan media lain, kita bisa melihatnya melalui evaluasi pembelajaran bisa dari Google Form, ya mungkin seperti itu. Bagaimana melihat media pembelajaran kita buat itu bisa berhasil, ya dari hasil evaluasi itu. Atau kita bisa menganalisis, ya kita menggunakan pembelajaran menggunakan video conference misalnya. Kita analisis ketika menggunakan video conference ternyata lebih banyak siswa yang paham ketimbang menggunakan platform lain atau media pembelajaran lain, misal menggunakan Google Classroom, ya mungkin akan jadi kita sebagai guru harus menganalisis terhadap media yang kita gunakan. Bisa kita analisis sendiri, kita menggunakan metode analisis, atau bisa kita membuat survei kepada siswa, media mana yang mereka mudah pahami ketika mendapatkan materi dari guru itu, ya. Jadi ada survei yang kita berikan kepada siswa. Nah, dari hasil survei itu kita analisis kembali mana yang paling berhasil, dan yang itulah yang harus kita terus kembangkan dan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi, silakan bertanya. Bertanya dengan langsung ataupun melalui kolom chat.
luar biasa, sudah ada Pak Anwar juga di sini. Selamat datang Pak Anwar. Ada beberapa siswa juga yang join di sini dan guru-guru lainnya. Mungkin dari Pak Anwar kali Pak ada komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Paris ini luar biasa banget, ya menarik lah. Karena betul yang disampaikan oleh Paris dan dari teman-teman juga bahwa selama PJJ itu guru itu dituntut untuk lebih kreatif, gitu intinya. Karena ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa beda sekali teaching creativity sama creative teacher, itu beda sekali. Dan pada saat-saat ini, pada saat-saat PJJ lah itu guru dituntut untuk menjadi guru yang kreatif. Gitu. Jadi ada banyak sekali media yang bisa kita share ke anak-anak, dan betul kita nggak usah patah arang dengan kondisi yang ada, selalu ada jalan untuk menyampaikan materi ke anak-anak di tengah keterbatasan. Dan keberhasilan kita sebagai seorang guru ada ketika kita bisa menyampaikan materi walaupun itu dengan segala keterbatasan gadget yang ada. Ya, semoga nanti ini bisa memotivasi teman-teman lagi, semoga bisa berbagi lebih banyak lagi materi-materi terbarunya. Ini penampilan yang keberapa, Pak Aris? Ini penampilan terakhir saya. Wah, jadi mantap. Setelah jangan lupa selesai ya. ini adalah jangan lupa dikumpulkan materi-materi mulai dari flyer, absensi dan yang lainnya, segera nanti dikumpulkan ke link ke instrukturnya. Ya. Siap Anwar. Oke, teman-teman yang lain juga, ayo bisa lebih semangat lagi untuk menyampaikan materi. Kalau masih bingung cari-cari materi, coba search di Google yang kira-kira materi yang bisa disampaikan apa. Mungkin nanti bisa memotivasi dan memberikan insight baru terhadap teman-teman ataupun bagi kita semua. Oke, tetap semangat semuanya. Mangga silakan dilanjutkan lagi. Oke, host silakan dilanjut host. Ya, mungkin jika tidak yang bertanya lagi, mangga pada Bapak Rizwan untuk closing pemasaran materi hari ini. Baik. Di akhir pertemuan virtual kita ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu guru sekalian atau Ananda. Kalau pandemi COVID-19 itu adalah badai, kita tidak boleh diam. Kita harus terus bergerak ke depan dan kita harus mau semangat untuk belajar hal apapun dan hal baru di tengah pandemi ini untuk kita bisa bertahan dan segera keluar dari pandemi. Tetap dijalankan 3M-nya ya, sesuai dengan materi saya 3M. Kalau dalam protokol kesehatan 3M itu adalah menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kalau dalam proses pembelajaran 3M itu adalah media, metode, dan juga materi. Dan di akhir ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai manusia harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Itulah 3M dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ini akan menjadi suatu hal yang akan saya kangenin karena saya tidak pernah berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian secara langsung, atau mungkin ada yang berjumpa. Nah, Bu Cempaka, terima kasih yang sudah membantu saya selama ini. Fahmi juga yang sudah membantu saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya di hari ini. Mudah-mudahan kita ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa secara langsung, dan kita semua bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan rekaman video pada hari ini pun Bapak Ibu bisa akses di YouTube saya. Nanti akan saya informasikan untuk linknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mantap, Pak. Ya, terima kasih Bapak Rizwan yang sudah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan.
mengenai sukses mendapatkan 3M selama pandemi ini. Tambahannya bahwasanya dengan adanya pandemi, kita bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan seperti materi Pak Riswandi ini yang berguna di dunia pendidikan mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring dan juga bisa menerapkan 3M yaitu media, metode, dan materi. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada host. Mangga kepada Ibu Cempaka, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ananda Fahmi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kita hari ini, terutama kepada Bapak Instruktur, Bapak Doni Nugroho yang selalu menyempatkan hadir ya di semua sesi kita. Kemudian pesan terakhir saya, kita tetap menjaga kesehatan ya. Oh iya, sekarang kita boleh mangga untuk yang bisa dinyalakan videonya. Kita simpan sebagai kenangan. Asik, ini jadi kenang-kenangan nih untuk saya. Asik. Ada Rohman. Aduh, kamera Rohman nih kurang bagus, Ya Pak, aduh, maafin ya Pak ya. Ih, jangan ditutup bro. Mana nih Pak Denny, ayo. Ya, 1, 2, 3. Pak Denny ayo Pak, IPA 1 ulangannya selesai. Masih lagi? Bu Cempaka udah cukup? Belum, masih ada yang mau nyalain? Lagi diulang Bapak Ibu. Boleh, 1 kali lagi ya. Akan di screenshot. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak. Oke, sudah? Oke. Sudah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dan Ananda. Saya cukupkan acara hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Doni. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Alhamdulillah. Rizwandi udah selesai, udah 6 tugas ya? Saya sudah Pak, tinggal Iya, desiminasi. Ya. Selamat Pak Rizwandi, udah Iya, semua. Pak. Terima kasih. Ya. Bu Cempaka juga udah Bu selesai Cempaka, ya? Sudah Pak. Ananda Fahmi, semangat. Oh sudah juga, Bu Cempaka ini terakhir juga? Oke. Iya, Kita saya bertiga udah terakhir Pak ini. Fahmi belum Fahmi Pak. juga? Fahmi belum. Fahmi belum ya? Pak, ini satu lagi. Mungkin nanti jadi- kalau masih ada yang kurang gitu, nggak ada temennya bisa dibantu yang walaupun udah selesai. Siap Pak. Ya. Iya, Siap. Pak. Ya, Terima sama. kasih. Ya, Ada terima Bu Lisda, kasih. Bu Lisda, terima kasih Bu Lisda. Sukses terus. Saya ini ya, Bapak Ibu. Wanita. Ya Bu Lisda, terima kasih. Izin maaf dulu ya Bapak Ibu. Mangga Pak Doni, Waalaikumsalam. mangga. Bu Rida, terima kasih. Ada Kevin, Saya N ya, Pak Yunus. Bapak Ibu dan teman-teman. Mangga. Terima kasih Bu Cempaka.